Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kita dikaruniai kesehatan, as-sihhah wal afiyah pada kesempatan kali ini, dan kita bisa juga menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Maka kemudian di saat ini kita perlu membahas satu masalah yang sangat mendasar tentang pijakan keislaman kita. Di dalam berislam, di dalam memeluk agama Islam, ada pijakan-pijakan yang harus kita rujuk. Misalnya, kita berislam berdasarkan normativitas syariah yang terakumulasi dalam satu konsep yang disebut dengan rukun Islam. Kita menjalankan ketetapan-ketetapan dalam bentuk anjuran, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bersifat wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut juga beberapa ketetapan-ketetapan yang lain yang bersifat sunnah. Ada sunnah muakkadah dan juga ada sunnah ghairu muakkadah, dan yang lainnya berbentuk makruh misalnya, dan haram sekalipun, sesuatu yang diharamkan kepada kita. Intinya kita menjalankan agama ini tidak kemudian identik dengan aksesoris keislaman, tapi kita harus melekatkan keimanan dan keislaman itu kepada diri kita dengan sepenuh hati. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah, bertaqarrub, berta'abbud, dan bertahanus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada sikap istiqamah. Istiqamah itu dari kata dalam bahasa Arab qoma, qawama, menjadi istiqamah, istaqamah, menjadi istaqamah. Ada tambahan huruf alif, huruf sin, dan huruf ta. Qama dan istaqamah itu memiliki makna yang berbeda. Kata di dalam bahasa Arab yang tertulis istaqamah kemudian menjadi satu bentuk sikap keislaman dan keimanan yang sangat positif yang disebut dengan istiqamah. Di dalam beribadah, di dalam sholat misalnya, kita harus memiliki sikap istiqamah. Ada sikap alad dawam, ada sikap konstan, ada kontinuitas di dalam melaksanakan ibadah. Jadi kita harus melaksanakannya secara istiqamah. Tidak juga misalnya kita hari ini sholat, besok tidak sholat, hari ini puasa, besok tidak puasa, artinya tidak istiqamah. Nah, satu syarat yang sangat penting di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dalam sholat misalnya, itu harus ada sikap istiqamah. Yang kedua, kita harus memiliki sikap itmi'nan. Seringkali kita menyebutnya dengan istilah tumakninah. Ada ketenangan jiwa, ada ketenangan hati, ada kedamaian, ada kesejukan, ada sikap khudu' kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya khusu'. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Sesungguhnya ibadah sholat itu sangatlah berat
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah, melakukan sholat misalnya. Kita tidak hanya mengandalkan sikap khusyuk, tapi kita bisa meningkatkannya ke tahapan yang lebih tinggi yang disebut dengan khudu. Ada sikap rendah hati, membungkukkan, mensujudkan badan kita dan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu ikrar, satu deklarasi, satu pengakuan bahwa kita na'buduhu wallahul ma'bud. Kita menyembah Allah dan kemudian Allah zat yang wajib kita sembah. Kemudian yang ketiga, ada sikap yang sangat penting yang disebut dengan ihtiyat. Sikap kehati-hatian di dalam beribadah. Bila kita meyakini madhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i misalnya, di dalam ibadah-ibadah kita, maka kita tidak boleh melakukan talfik, berpindah-pindah madhab untuk satu kasus yang kita sikapi. Sikap ihtiyat ini sikap yang sangat diperlukan. Ada sikap kehati-hatian di dalam beribadah. Al-khudu' wal-inqiyad. Sikap rendah hati dan sikap kehati-hatian di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hal tersebut kita lekatkan kepada diri kita di dalam beribadah, insya Allah ibadah kita kemudian akan diridhoi dan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.